Mungkin Teh Dara apa ya? Menyampaikan dulu mengenai. Nah, sudah ada Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Teh Dara. Oke, baik, terima kasih. Uh, Materi yang pada hari ini akan disampaikan mengenai LMS Duolingo. Bisa di next Teh. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa LMS Duolingo ini layak untuk dicoba gitu ya. Apalagi khususnya kita sebagai guru nantinya. Ada banyak hal yang menjadi kendala seseorang ketika ingin belajar bahasa asing. Salah satunya waktu yang terbatas atau tidak adanya teman praktik, sehingga materi yang sudah dipelajari terlupakan begitu saja. Alhasil, kemampuan bahasa asing tetap pada taraf standar, tidak naik ke level berikutnya. Sebagian orang memilih ikut kursus online yang memiliki pengaturan waktunya mungkin lebih fleksibel untuk mengatasi kendala tersebut. Mau seberapa lama kita belajar, praktiklah yang paling utama gitu, yang paling bisa diingat ya. Pasalnya tanpa praktik semua akan menjadi sia-sia. Maka satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita mencari kursus online adalah adanya partner untuk praktik. Karena kan terkadang orang juga saling ketergantungan gitu ya satu sama lainnya karena makhluk sosial juga. Nah, dua hal tersebut itu ada pada LMS Duolingo di zaman gawe Android yang serba canggih ini. Saat ini muncul beberapa aplikasi yang dirancang untuk mengajarkan berbagai bahasa asing. Salah satunya yang saya coba langsung adalah Duolingo. Nah, untuk kita semua yang masih ragu soal pentingnya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ketahuilah bahwa di era digital, di era teknologi sekarang ini, kemampuan bahasa bakal menjadi penambah nilai gitu ya untuk kita, tak hanya soal pergaulan, tapi yang lebih penting mungkin nanti dalam hal pekerjaan. Nah, penguasaan bahasa asing yang baik relatif membantu kita mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. Bahkan untuk memahami interface dalam sebuah ponsel baru, kita dituntut mengetahui kosakata dalam berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Aplikasi Duolingo ini tidak hanya menawarkan satu jenis bahasa saja, tapi ada berpuluh-puluh bahasa asing yang bisa kita pelajari. Nah, saat menggunakannya juga, kebetulan ya kami di sini sebagai pemateri memutuskan untuk mempraktikkan secara langsung mempelajari bahasa Inggris terlebih dahulu dalam aplikasi Duolingo ini. Di next Teh. Halo Teh, bisa di next? Nah, berikutnya pengertian Duolingo. Apa sih Duolingo itu, teman-teman? Duolingo ialah aplikasi belajar bahasa yang gratis yang diciptakan oleh Louis von Ahn dan Severin Hacker. Aplikasi ini selain tersedia di versi web, juga tersedia dalam versi Android, iOS, dan Windows Phone. Nah, Duolingo ini sebuah web yang dipakai untuk belajar bahasa asing dengan metode seperti bermain game untuk anak-anak atau gamification. Bagi orang dewasa, mungkin cara ini terdengar gampang dan kekanak-kanakan. Pasalnya di Duolingo ini, kita diajarkan untuk mengenal suatu benda dengan gambar dan mengulang kata itu secara terus-menerus sampai bisa. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan dipraktikkan oleh pemateri yang lain ya. Hal ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa asing yang dimiliki. Nah, Duolingo ini aplikasi education yang berbasis games atau permainan interaktif yang sederhana tapi memiliki beberapa level sesuai dengan tingkatan kesulitannya. Mengapa sih disebut game interaktif? Karena selain bermain games tunggal, kita juga bisa berdiskusi dan mengikuti forum atau grup yang ada di fitur aplikasi Duolingo ini. Nah, grup tersebut terdiri dari anggota Duolingo yang ingin mempelajari bahasa asing atau partnerannya istilahnya, dan bisa saling tukar informasi di dalam grup itu dan pengetahuan satu sama lainnya.
Nah, layaknya bermain game, dalam Duolingo ini kita mendapatkan nilai atau reward setiap menyelesaikan sebuah level. Tentunya juga bisa didampingi oleh gurunya gitu. Bisa di next deh. Berikutnya, karakteristik Duolingo. Sebenarnya saya hanya menyampaikan di sini dasarnya saja. Untuk karakteristik lebih lanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Nah, aplikasi Duolingo ini menampilkan materi yang berbentuk teks, audio, dan visual. Jadi sudah termasuk multimodal ya. Pada proses awal pelajaran bahasa Inggris akan diisi oleh materi yang mudah terlebih dahulu, lalu ke level yang sulit gitu ya. Nah, bila telah lulus dalam beberapa materi pelajaran, maka pengguna dapat masuk ke tingkat selanjutnya. Duolingo ini memiliki tampilan antarmuka atau interface yang rapi dan sesuai dengan konteksnya gitu. Penyajiannya juga pada setiap materinya mudah dimengerti, ringkas, dan menarik. Tampilan tersebut tentu saja dibuat sedemikian rupa agar teksnya itu terlihat dominan dalam pembelajarannya. Dengan demikian, kita sebagai penggunanya juga dapat dengan mudah memahami dan membaca setiap susunan katanya gitu ya, kata yang muncul. Nah, aplikasi Duolingo ini mendukung pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas. Aplikasi Duolingo ini termasuk dalam kategori mobile learning, di mana penggunanya itu dapat menggunakannya di mana saja dan di waktu kapan saja selama tersedia akses jaringan internet. Di next teh. Berikutnya ialah manfaat. Bu, apa sih manfaat belajar menggunakan aplikasi Duolingo ini? Nah, manfaat yang pertama itu kosakata bahasa asing dapat bertambah. Sudah jelas ya, setiap harinya jika kita terus mengulik aplikasi Duolingo ini, kosakata yang kita miliki akan bertambah setidaknya 5 kata sampai 10 kata. Nah, kita pun dapat memperlihatkannya dengan cara mempraktikannya secara langsung pada fitur yang ada gitu. Yang kedua, kemampuan berbahasa asing juga meningkat. Perlahan namun pasti gitu ya. Level kemampuan berbahasa asing akan meningkat. Hal ini karena setiap hari kosakata kita bertambah, intensitas belajar pun meningkat seiring kemampuan kita naik ke level berikutnya. Nah, kita juga dapat mendapat lawan untuk praktik dengan cara bergabung di beberapa kelompok bahasa sesuai yang sedang dipelajari. Duolingo ini juga mempunyai fasilitas forum atau kelompok bahasa sesuai yang diminati. Di sana kita bisa sharing mengenai kesulitan belajar bahasa kita serta mempraktikannya secara langsung dengan guru pembimbing atau anggota lainnya. Berikutnya, di next teh. Nah, bahasa asing apa sih yang paling diminati sejauh ini di aplikasi Duolingo? Bahasa Inggris yang paling banyak diminati, English is fun. Di antaranya banyak bahasa asing yang ada di dalam aplikasi Duolingo ini hanya beberapa bahasa yang paling banyak diminati dan dipelajari. Nah, salah satunya bahasa Inggris. Mengingat itu adalah bahasa internasional. Faktor pekerjaan, pendidikan juga menjadi alasan kenapa sih bahasa ini paling diincar gitu untuk harus bisa dikuasai. Tetapi selain itu juga ada bahasa Jerman, bahasa Turki, serta bahasa Arab. Nah, berikutnya kelebihan menggunakan aplikasi Duolingo. Ini cerita sesuai pengalaman saya yang telah saya coba gitu ya. Selama saya menggunakan aplikasi Duolingo ini, saya merasakan sebuah pengalaman belajar yang menyenangkan. Terus interface dan pilihan materinya juga tepat sekali gitu ya untuk pemula yang ingin belajar bahasa asing dengan cepat dan gratis. Nah, aplikasi Duolingo ini sangat recommended, wajib ada di daftar teratas kita yang sedang berburu aplikasi belajar bahasa asing. Jika teman-teman ingin belajar bahasa dengan serius, menurut saya Duolingo itu bukan tempatnya. Tapi jika alasannya ingin belajar bahasa asing sambil having fun, Duolingo ini bisa menjadi pilihan bersenang-senang sambil belajar. Nah,
Berikutnya, kekurangan aplikasi Duolingo. Karena saya mencobanya di handphone, mungkin ada sedikit perbedaan antara menggunakan aplikasi Duolingo di handphone dan versi web gitu ya. Jika kita menggunakannya di versi web, di website, kita bisa mendapatkan banyak informasi atau tips belajar tata bahasa dan penggunaannya dan lain-lain. Nah, mungkin karena di handphone itu bersifat on the go gitu ya, jadi aplikasinya itu dibuat seefisien mungkin. Dalam Duolingo tidak terdapat penjelasan tentang tata bahasanya gitu kalau di handphone. Jadi, jika ingin belajar tentang tata bahasa, pilihan yang tepat itu adalah mengikuti kursus atau membeli bukunya. Tapi biasanya sih suka ada aja gitu di fitur grup atau diskusi yang mendiskusikan lebih lanjut. Nah, pada saat kita diberikan contoh per kata, bisa dilihat ya ini ada gambarnya, tidak dibarengi dengan pengetahuan bagaimana merangkai setiap huruf menjadi satu silabel. Maka dari itu kita perlu pendamping gitu ya, guru pendamping. Pada saat kita diberikan contoh kalimat, sama seperti belajar bahasa lain, kita tidak diberikan informasi tata bahasanya seperti apa. Jadi kita harus memahaminya sendiri atau membaca artikel tambahan sebagai penunjang. Mungkin itulah materi yang cukup mendasar ya untuk aplikasi Duolingo. Nah, kalian mungkin teman-teman di sini akan lebih terbayang jika langsung mempraktikannya. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit prakata gitu ya. Apapun media belajar kita, selama kita aktif dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti sedikit demi sedikit kita mampu menguasainya meskipun kita belajar dengan menggunakan aplikasi. Jika memang kita berniat, kita sungguh-sungguh, kita pasti bisa dengan mencari informasi lainnya di website sebagai pengetahuan tambahan. Karena di zaman milenial yang kata orang-orang nih ya, zaman now gitu, segala sesuatu dipermudah. Yang penting gunakan teknologi yang ada dengan baik dan untuk tujuan yang baik. Insya Allah bermanfaat untuk hidup kita. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, Teh Winda. Boleh dilanjut ke pematerian berikutnya. Ya, terima kasih Teh Dara. Mangga kepada Teh Tasa dan Teh Elza. Persilahkan. Oke, terima kasih Teh Winda. Untuk audiens, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih kepada Teh Dara yang sudah menjelaskan apa itu Duolingo. Jadi teman-teman semua, hari ini kita akan praktek langsung gitu ya, bagaimana penggunaan Duolingo khususnya dalam pembuatan kelas ya. Jadi mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwasannya di aplikasi Duolingo ini kita bisa membuat kelas. Jadi untuk para ibu bapak mungkin di sini ada guru yang bergabung ataupun rekan-rekan semua. Rupanya kita bisa membuat kelas di layanan aplikasi Duolingo itu sendiri. Nah, teman-teman semua, saya yakin teman-teman di sini sudah menyiapkan ponselnya ya, dan juga sudah menyiapkan apabila memakai handphone gitu ya, laptop gitu ya. Boleh teman-teman kita sama-sama mengaplikasikan bareng gitu ya, sambil saya membimbing, sambil teman-teman juga melakukannya. Jadi apabila kita ikut melakukannya, kita bisa merasakan langsung bagaimana dalam pengelolaan aplikasi Duolingo for School ini. Oke, kita mulai ya. Izinkan saya untuk bisa share. Oke, tunggu sebentar. Nah, teman-teman semua, apakah share saya terlihat? Masih loading. Masih loading. Oke, sambil menunggu boleh untuk disiapkan dulu. Sudah. Ya, sudah ada? Sudah ada. Oke, teman-teman, kita akan mulai mencoba ya dari aplikasi Duolingo for School ini. Yang pertama, kita kunjungi Google-nya. Sudah dikunjungi? Nah, lalu kita search Duolingo for School. Ingat ya, Duolingo for School. Jadi for school-nya itu harus ada. Apabila teman-teman hanya search-nya itu Duolingo saja, nanti bisa dihantarkannya itu ke aplikasi Duolingo-nya gitu. Nah, untuk Duolingo for School ini dihantarkan langsung dalam pembuatan
kelas gitu ya teman-teman semua. Oke, kita klik Duolingo for School, kita tunggu. Nah, di sini di teratas Duolingo for School, kita klik lagi ya. Nanti kalau misalnya saya kecepatan berbicaranya, mohon untuk bisa diingatkan gitu ya. Oke, kita nunggu. Loadingnya sambil nunggu boleh beristighfar gitu ya, karena lagi saum, berzikir gitu ya. Oke, selanjutnya saya close dulu yang ini, karena ini merupakan tampilan dari apabila kita sudah memiliki kelas gitu ya. Nah, apabila kita belum memiliki kelas, tunggu saya log out dulu. Nah, teman-teman semua, ini merupakan fitur awal dari Duolingo for School apabila kita membuka pertama kali gitu ya. Nah, teman-teman semua, kalau ini login itu apabila kita sudah memiliki akun sebelumnya atau misalkan apabila kita sudah memiliki kelas sebelumnya. Nah, apabila kita belum, maka kita klik yang Get Start. Kita klik ya. Nah, setelah kita klik, registrasinya itu mudah sekali. Yang pertama kita bisa buat akun di Duolingo-nya sendiri atau kita bisa langsung bergabung dengan Google. Nah, di sini saya akan mempraktikkan apabila kita langsung dengan Google, jadi lebih mudah ya. Oke, kita klik. Nah, kita tunggu. Oke, sambil loading ya, kita tunggu. Nah, ini ada beberapa pilihan email. Kita gabung dengan email. Harap tunggu sebentar katanya. Iya, oke ditunggu ya. Nah, teman-teman semua, mana ya? Kok belum ada? Kita ulangi lagi ya. Kita gabung dengan email. Kita close dulu yang ininya. Nah, ini apabila kita sudah bergabung atau kita sudah login, tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya, apabila misalkan teman-teman masih bingung gitu ya dalam menggunakan Duolingo for School ini, kita bisa klik yang ini untuk bagaimana tata cara dalam penggunaan Duolingo. Nah, sekarang kita akan membuat kelas ya. Kita klik Create Another Classroom. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita awal pertama kali akan membuat kelas. Kita isi kelasnya, misalkan kelasnya kelas 1C Tasa Nabila misalkan ya, karena gurunya ingin famous misalkan. 1C Tasa Nabila. Oke, kita pilih bahasanya, misalkan karena anak-anak menggunakan orang-orang Indonesia, misalkan kita pilih, misalkan karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia, dan untuk ini pilihannya hanya satu, yaitu Inggris ya. Oke, kita continue. Nah, teman-teman semua, kalau untuk ini merupakan tampilan apabila kita akan men-share kelas kita, ya. Apabila kita akan men-share kelas kita, ada dua pilihan. Yang pertama kita bisa share dengan Classroom Ring, ya. Jadi kita bisa men-share link kita atau kita dengan membuat akun untuk siswa kita sendiri. Jadi kita tulis dulu nama siswanya siapa, lalu selanjutnya kita undang melalui email. Nah, nanti di emailnya ada notif ke siswanya untuk undangan dari guru untuk bisa memasuki kelas Duolingo gitu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan apabila kita menggunakan link ya. Kita klik continue. Nah, di sini sudah tersedia teman-teman semua. Ini link untuk kelas yang tadi kita buat ya. Misalkan kita klik copy. Nah, ketika kita sudah mengklik copy, kita boleh membagikan ke kelas kita misalkan di WA grupnya, misalkannya di WA grup kelasnya tinggal kita bagikan dengan kalimat seperti apa, misalkan ayah bunda ini kode untuk memasuki kelas dari Duolingo misalkan kayak gitu, atau misalkan ibu dan bapak guru di sini, takutnya ada ibu bapak guru atau teman-teman semua sudah memiliki Google Classroom, bisa di
share langsung di Google Classroom-nya. Jadi langsung ke kelas yang ada di Google Classroom-nya kayak gitu. Nah, misalkan kita udah copy ya. Adapun hal lainnya, kita klik continue. Nah, di sini itu ada dalam bentuk PDF. Jadi Duolingo for School ini menyediakan tata cara bagaimana penggunaannya gitu ya. Dari mulai kita search Duolingo for School, tadi apa yang tadi saya jelaskan seperti itu. Dan di sini sudah tertera akun ataupun kode yang bisa kita masukkan untuk bisa masuk ke ruang kelas Duolingo for School. Nah, kita misalkan download PDF-nya. Nah, apabila misalkan sudah di-download PDF-nya, maka nanti kita boleh share ya di grup kelasnya, di grup WA kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ini adalah tata cara awal pertama kali. Yang pertama kita login, yang kedua kita share akun kelas kita. Nah, ceritanya ini udah ada nih. Ini ceritanya sudah ada ya. Kelasnya sudah kita buat. Nah, di kelas ini ada beberapa fitur. Ada 5 fitur ya teman-teman semua. Yang pertama ada untuk fitur siswa. Jadi kita bisa lihat siswa yang sudah masuk ke kelas kita itu siapa saja. Yang kedua ini adalah fitur penilaian ya. Dan yang ketiga itu karena tadi kita mencantumkan Indonesia, jadi Duolingo ini secara langsung menyediakan kurikulum khusus yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu selanjutnya ada kelas activities. Jadi kelas activities ini mengajarkan kita untuk berisi games-games ataupun berisi soal-soal yang misalkan ingin dikerjakan dulu oleh gurunya. Misalkan gurunya ingin mencoba sebelum memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi bisa melakukan di kelas activities. Lalu selanjutnya ada classroom setting. Jadi misalkan ada kesalahan misalkan dalam menulisnya, boleh di setting-setting di classroom setting. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tadi yang invite student misalkan ya. Tadi mungkin saya sudah jelaskan bagaimana cara mengundang siswa untuk ke kelas. Nah, kita masuk ke Duolingo yang sudah ada kelasnya aja ya, dan yang sudah ada anak-anaknya seperti itu. Jadi agar lebih mudah dalam ininya. Oke, kita logout dulu ya. Saya logout kembali ke kelas yang sudah ada beberapa siswa yang sudah masuk. Kita tunggu sebentar. Oke, kita login. Biasa tadi seperti, jadi kita plastik kembali ya. Mengulang kembali, takutnya ada yang masih lupa-lupa gitu ya dalam penggunaannya. Ini sekaligus mengingatkan kembali. Oke, kita klik yang ini. Kita tunggu sebentar. Oke, rupanya mungkin sedang loading ya. Kita ulangi lagi ya. Nah, rupanya sepertinya sudah ada yang tadi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman semua, ini saya masuk ke kelas yang sudah ada siswanya. Ceritanya siswanya sudah diundang dan siswanya sudah pada masuk. Nah, di fitur student kita bisa lihat ya, ini misalkan ada 8 siswa yang sudah masuk kelas gitu ya. Nah, di fitur siswa ini, yang pertama tadi guru bisa mengundang siswa, selanjutnya itu guru bisa meremove siswa ataupun misalkan bisa menghapus siswa gitu ya, karena misalkan nanti ditemukan loh kok ini namanya asing, bukan anak saya, berarti dan misalkan ditanya apakah memiliki akun ini, ternyata tidak ada. Nah, boleh misalkan gurunya untuk menghapus siswa tersebut ya. Oke, kita lihat misalkan kita klik contohnya ya yang Ayu Nabila. Misalkan Ayu Nabila ternyata di absen ada, berarti aman gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata Ayu Nabila di absennya nggak ada, pas ditanyain juga ternyata bukan. Nah, ini siapa ya? Misalkan dicurigai misalkan. Oke, nah kita ini bisa mengeluarkan Ayu Nabila, atau misalkan ternyata Ayu Nabila itu salah kelas. Nah, jadi kita bisa memindahkan Ayu Nabila, misalkan harusnya Ayu Nabila itu di kelas 1D,
tapi dia ada di kelas 1C misalkan. Nah, kita bisa memindahkan Ayu Nabila ke kelas yang lainnya seperti itu. Dan kita bisa melihat aktivitas dari Ayu Nabila itu sudah melakukan apa saja. Nah, misalkan ini, wah rupanya Ayu Nabila itu sudah melaksanakan 1 tugas dari 3 tugas seperti itu. Ini dari akun siswanya ya. Jadi kita bisa lihat siswa itu sudah berapa aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh siswa seperti itu. Ini fitur siswanya ya. Ini seperti ini, jadi ada keterangannya. Keterangannya misalkan ada yang tepat waktu, atau misalkan ada pengumpulannya yang telat, atau sama sekali nggak ngerjain, karena aduh lupa, nggak buka Duolingo, aduh lupa, ibu kan ngasih tugas. Nah berarti di situ ada dikasih tahu bahwasanya dia itu tidak mengerjakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke fitur yang pemberian tugas ya. Pemberian tugas gampang banget untuk pemberian tugas. Jadi untuk pemberian tugas itu kita tinggal pilih new assignment, terus nah di sini ada dua. Ada dua. Yang pertama itu misalkan guru ingin memberikan aktivitas untuk banyak-banyak poin, misalkan kita pilih yang ini, yang di atas ya, koleksi poin, ataupun misalkan guru ingin anak-anaknya itu bisa step by step, level per level, jadi misalkan kita pilih yang level up skill, nah yang ini. Oke, saya contohkan yang per levelnya ya. Kita klik misalkan. Nah, di sini kita tinggal pilih karena kita sudah disediakan kurikulumnya dari Duolingo, jadi kita tinggal pilih saja. Kita pilih misalkan ini wah berapa semester nih bisa ya diberikan kepada siswa. Nah, misalkan saya pilih yang paling atas. Tugasnya intro misalkan. Nah, ini tinggal kita atur saja jamnya, jam berapa, tenggat waktunya dalam mengerjakannya sampai tanggal berapa sampai jam berapa. Maka kita akan schedulekan. Nah, ini secara otomatis akan ada notice dari Duolingo kepada siswa untuk mengerjakan tadi apa yang saya tugaskan kepada mereka seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja karena ini hanya ini ya permainan-permainannya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Elsa ya. Jadi ini misalkan guru bisa melihat dulu apa yang nanti ditugaskan, apa yang diajarkan. Jadi boleh untuk bahan belajar guru di sini untuk melihat kurikulum yang disediakan oleh Duolingo for School. Selanjutnya kelas activities. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi guru bisa mencoba dulu sebelum memberikan tugas kepada siswa. Nah, selanjutnya kita ke classroom setting. Nah, di sini bisa misalkan karena salah penulisannya, misalkan kita salah, misalkan harusnya 1 CPGSD. Nah, seperti itu, terus kita pilih bahasanya dan misalkan kita download, seperti itu. Nah, di sini ada pun settingan lainnya, misalkan disediakannya diskusi forum ataupun event atau sosial profil ini tergantung dari kebijakan para gurunya seperti itu. Nah, itu mungkin secara singkat ya penggunaan kelas dari kelas ini dari kelas Duolingo for School dalam pemanfaatan dari segi gurunya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya dari segi guru untuk pemberian tugas kepada siswa. Nah, secara tidak langsung kita akan mendengarkan pematerian dari Elsa mengenai penggunaan dari siswanya sendiri. Seperti itu. Apakah Elsa sudah bergabung? Sudah, Teh. Ya, mangga Elsa. Tadi saya sudah ngasih tugas ya. Ya, tidak apa-apa, Teh. Boleh mungkin share screen-nya diberhentiin dulu. Saya ya, siap. Tunggu ya, sebentar. Tunggu. Aduh. Tunggu ya, Teh. Ya, tidak apa-apa, Teh. By the way, di sini lagi hujan, ya, hujan sangat besar gitu. Jika suara saya tidak terdengar atau tiba-tiba koneksi saya putus, tolong ya dari teman-teman yang lain mungkin nanti bisa mengabari saya via WA. Tunggu sebentar, Teh, karena agak loading ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, sudah. Boleh. Baik, izinkan share screen ya. Sudah nampak Teh share screen-nya? Sudah. Sudah.
Ya, baik. Terima kasih kepada Tasa yang sudah mempersiapkan dan juga izinkan saya melanjutkan pematerian dari Tasa gitu ya dari segi siswa. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah sama seperti tadi kita mengklik Duolingo for School di Google. Kita tunggu. Lalu nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah login gitu ya ceritanya, dan di sini maka pilihan peran kita maka menjadi sebagai student. Cara loginnya sama ya kayak tadi yang Tasya jelaskan gitu. Hanya saja dibedakan ketika kita mengklik peran. Nah, lalu nanti di sini akan ada perintah untuk join a classroom gitu ya. Nah, di sini karena akun saya sudah terhubung ke kelas yang sudah dibuat oleh Tasa, dan kita coba untuk memasuki kelas yang tadi dibuat yang tidak dipraktekkan gitu ya. Tidak dipraktekkan assignment-nya, tapi hanya dibuat saja. Ini kelas yang baru yang tadi belum ada student-nya. Lalu kita klik continue. Nah, tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Di sini akan ada intro, terus ada basic, dan di sini itu merupakan kurikulum bahasa Inggris yang disediakan untuk negara Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada progress. Nah, karena saya belum mengerjakan apapun gitu ya selama ini gitu, jadi progresnya masih di 0 gitu. Lalu di sini juga ada assignment yang dibuat oleh Ibu Tasa gitu ya. Kemudian di sini juga ada achievement. Mari kita coba kerjakan dari segi assignment-nya dulu ya, misalnya dari segi intro. Nah, apakah suaranya masuk ke sana? Tidak. Ya, di sini kita dapat mendengarkan gitu ya. Coba. Halo. Apakah masuk? Masuk. Nah, di sini kita akan diperintahkan untuk menuliskan di dalam bahasa Inggris. Nih, Bapak-bapak ini bilang halo gitu ya. Halo. Bahasa Inggrisnya kira-kira apa ya, teman-teman? Bisa bantu jawab mungkin? Hello. Nah, coba ya, kita jawab hello. Nah, di sini tuh kita bisa men-skip kalau misalnya kita nggak tahu. Terus kita juga bisa menggunakan keyboard untuk mengetikkan jawabannya. Jika kita menggunakan keyboard, maka di sini kita akan mengetik sendiri gitu ya jawabannya apa. Tapi agar lebih mudah, maka kita gunakan keyboardnya yang sudah tinggal klik saja. Kemudian mari kita cek jawabannya. Nah, jawabannya benar ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya Tini. Nah, bisa diulang-ulang ya dengan musik ininya. Nah, saya Tini berarti bahasa Inggrisnya apa coba? Coba kita jawab, saya itu I, Tini itu Tini, gitu ya. Kita coba. Apakah jawaban kita benar atau tidak? Ternyata jawaban kita salah. Dan jawaban yang benarnya harusnya I am Tini. Nah, disinilah ya, karena Duolingo for School ini tidak mempelajari dari kata per kata, tetapi mempelajari kalimat yang akan digunakan ketika kita berkomunikasi sehari-hari. Seperti itu. Lanjutkan ya, teman-teman. Kemudian nama saya. Ini di sini disuruh untuk menuliskan dalam bahasa Inggris. Nama saya Tini. Berarti apa coba bahasa Inggrisnya? My name is Tini. Oke, kita cek ya jawabannya apakah benar atau tidak. Nah, benar. Kita lanjutkan ya. Karena quiz ini, karena assignment ini tidak akan bisa kita close gitu ya, tidak akan sampai gitu nilainya sebelum kita menyelesaikan seluruh soal yang ada di sini. Kemudian di sini, apa kabar? Apakah bahasa Inggrisnya dari apa kabar? How are you? How are you? Nah, kita cek ya. Nah, benar. Halo, apa kabar? Nah, terdengar tidak? Terdengar. Nah, jika dirasa, kayaknya ini terlalu cepat deh, maka kita bisa juga mengklik ini, gambar kura-kuranya ya, jadi seperti ini.
Apa kabar? Nah, halo katanya Halo. apa kabar? Kabar. Kita cek. Nah, lanjutkan ya. Siapa kamu? Ayo, apakah bahasa Inggris dari siapa kamu? Who is Who? you? Apa? Who are you? Who are you? Kita cek ya. Ya, pinter-pinter sih di sini soalnya udah jadi mahasiswa ya. Saya Andi. Nah, kayak misalnya kita mau menempatkan diri sebagai peserta didik yang mungkin baru belajar, mungkin belum bisa mahir gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi dari bahasa Indonesia itu hanya langsung ditranslate ke bahasa Inggris, tidak menggunakan pola-pola bahasa Inggris. Misalnya kayak tadi, saya Tini, I Tini. Kalau saya Andi, misalnya I Andi. Ini tuh tidak apa-apa ya, karena Duolingo ini akan selalu menampilkan jawaban yang tepatnya apa, dan kita bisa mengingat-ingat jawabannya apa gitu yang tepat. Lanjut. Nah, di sini harus mencentang gitu ya, yang maknanya benar gitu. Who are you? Apakah makna dari who are you? Coba kita cek ya. Nah, saya Andi berarti. Nah, banyak sekali ya fitur games-nya yang bisa kita kerjakan. Berarti ini jawabannya apa? 1, 2, atau 3? 3. Coba ketikkan di kolom chat dong, saya pengen lihat. Apa nih jawaban terbanyaknya? Tiga katanya. Nah, benar. Lagi. Saya Tini. Berarti jawabannya apa? Bisa langsung on mic aja ya, biar saya teh nggak sendirian atau sepi di sini teh. I am Tini katanya, kita coba ya. Nah, karena ini jawaban yang tadi kita jawab salah, tapi kita untuk kedua kalinya kita tidak boleh salah lagi ya. Tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Lagi. Berarti ini jawabannya I am Andi. Nah, sudah selesai. Klik continue. Nah, di sini akan ada keterangan gitu ya, berapa poin yang kita dapat, terus bonus yang kita dapat juga. Nah, ini hari pertama saya mengerjakannya gitu. Terus, oh, di sini juga dapat kita mengetahui gitu ya, jawaban kita yang benarnya apa, yang salahnya pas bagian apa. Gitu. Kita bisa mereview kembali jawaban-jawaban kita. Nah, kembali lagi ke fitur awal gitu ya. Nah, karena saya sudah mengerjakan gitu ya fitur intro ini, maka di sini intro ini kan tadi dikatakan memiliki 3 pembelajaran gitu, dan saya baru mengerjakan 1 kali pembelajaran. 1 kali pembelajaran ini ditandai dengan menyelesaikan 1 kali assignment yang seperti tadi kita kerjakan bersama-sama. Nah, maka di sini progresnya meningkat ya teman-teman. Kemudian di sini keterangannya kita masih 1/3, kita baru mengerjakan 1/3-nya, dan kita masih ada 2/3 yang harus kita kerjakan lagi. Di sini juga ada assignment yang lain ya, yang tadi Bu Tasya kirimkan. Kemudian karena Bu Tasya ini men-setting untuk naik level gitu ya, maka di sini tuh akan bisa kita naik level, tetapi kita sudah mengerjakan tugas-tugas analisis semuanya gitu. Kemudian selain dari fitur itu, di sini ada fitur belanja. Nah, di sini kita bisa membeli membeli power gitu ya untuk mengerjakannya. Kemudian di sini ada fitur more. Nah, di more ini kita ada dictionary dan ada word. Kita pelajari satu-satu yuk. Nah, jika di dictionary, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita ini bisa menggunakan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa manapun, atau bahasa manapun ke bahasa manapun gitu, terserah kita men-settingnya seperti apa. Nah, karena saya tadi
berasal dari negara Indonesia dan juga saya men-settingnya pembelajarannya untuk bahasa Inggris, maka yang tampil pertama akan disuruh untuk menuliskan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Misalnya kata buku, kita bisa klik translate. Nah, maka tampilannya jika dalam bahasa Indonesia itu buku, maka dalam bahasa Inggris bisa berarti books, bisa berarti book, bisa berarti textbook. Nah, di sini juga kata buku ini bisa disuarakan ya, teman-teman. Buku, buku. Nah, terdengar kan? Nah, di sini selain menampilkan kata yang kita ketikkan, terus kita tahu bahasa Inggrisnya apa, kita juga bisa melihat contoh kalimat-kalimat dari kata dasar yang kita ketikkan. Misalnya dia menulis buku, terus bahasa Inggrisnya itu apa sih? Nah, ini tuh berguna ketika kita ingin secara praktikal mempelajari bahasa Inggris gitu ya, tidak dari kata per kata gitu, tapi kita dapat mempelajari ini langsung gitu ya dalam satu sentence. Terus di sini juga sentence-nya banyak ya, bisa kita cari-cari sampai bawah gitu. Kemudian gimana sih El kalau misalnya di sini ngetiknya bahasa Inggris? Boleh. Misalnya kita bahasa Inggrisnya mau diketik apa coba? Request. Kata bahasa Inggris. Heart. Hah? Heart. Oke. Kita klik translate. Nah, dalam bahasa Indonesia ini artinya jantung gitu ya. Terus di sini juga dapat kita ketahui contoh-contoh sentence-nya. Terus kita juga selain dapat mengetikkan kata, kita juga dapat mengetikkan kalimat di sini. Misalnya aku cantik. Nah, di sini dapat ketahuan langsung ya kalimatnya apa. Terus di sini juga akan ada penjelasannya. Aku itu apa saja sih kata aku sebagai apa gitu. Lalu cantik itu apa sih dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ini sangat bermanfaat ya bagi kita dalam belajar bahasa Inggris lebih lanjut. Kemudian jika kita mengklik words, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena saya baru belajar sekali ini saja gitu ya, maka kata yang saya pelajari itu hanya 6 kata, yaitu ada kata halo, Tini, nama, apa kabar, Andi, dan juga siapa. Nah, dipraktikannya barusan gitu ya, baru selesai. Kemudian ini kekuatannya di sini dapat kita lihat gitu ya. Berarti tadi karena menjawabnya bareng-bareng, maka seperti kuat gitu ya, strength gitu di sini. Nah, powernya berarti saya sudah mahir gitu dianggapnya dalam menggunakan kata-kata ini. Nah, selain dari fitur-fitur tersebut, di sini ada tampilan kita itu dari negara mana, terus kita menggunakan kurs apa aja. Terus di sini ada tampilan levelnya. Terus di sini ada tampilan kita sudah mengerjakannya berapa hari sih. Kemudian di sini ada diamond gitu ya. Nah, diamond ini banyak ya karena saya ini menggunakan akun yang pernah saya gunakan tahun lalu ketika menggunakan Duolingo. Tapi Duolingo-nya bukan Duolingo for School, tapi Duolingo yang saya install sendiri di handphone. Nah, bedanya apa sih antara Duolingo yang kita install sendiri dengan Duolingo for School? Nah, bedanya itu dari fitur assignment, di mana kalau misalnya kita menggunakan Duolingo for School, maka akan ada fitur assignment yang akan yang nilainya dan progres kita itu akan terlihat oleh teacher. Sedangkan kalau misalnya kita mandiri, maka tidak akan ada progres yang dapat dilihat oleh orang lain selain diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini kita mengklik akun, maka di sini juga ya karena Duolingo ini bisa memfollow dan bisa memfollow orang yang sama menggunakan Duolingo, maka di sini akan tampil gitu ya orang-orang yang memfollow saya. Kemudian tapi ini di luar Duolingo for School, karena Duolingo for School ini membatasinya hanya pada fitur assignment gitu. Kemudian dari segi, misalnya kita bisa mengklik profil. Bentar ya, susah. Nah, misalnya kita mengklik profil. Bisa ditunggu ya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Di sini ada nama, bisa kita edit, fotonya juga bisa kita edit gitu. Nah, seperti ini ya. Lalu jika editnya apa aja sih?
kita sebagai student gitu ya bisa mengklik nama, terus bisa kita mengkonekkan juga ke Facebook dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya dari yang dapat saya sampaikan. Karena tadi kita sudah mengerjakan assignment, apakah di Butasa sudah masuk nilainya? Kita lihat yuk dari segi Butasa. Iya. Oke. Iya, Masya Allah, Elja murid yang sangat rajin ya, walaupun baru satu ya yang dikerjakannya. Oke, sekarang Ibu cek dulu ya, kita masuk ke akun yang tadi saya memberikan tugas kepada Elza. Izin share lagi ya. Oke, teman-teman semua, kita tunggu. Apakah sudah ada? Masih hitam, Butasa. Ya, masih hitam, iya. Sip. Sambil ngabuburit jadi nunggu sambil ngabuburit sampai maghrib enggak ya, sampai asar. Sudah ada. Nah, sudah ada, alhamdulillah. Oke, tadi Elsa masuk ke kelas 1C Tasanabila ya. Oke, kita klik kelasnya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya antara Elza dan juga Astuti ya. Jadi rupanya Astuti juga mengerjakan. Alhamdulillah murid-murid ibu pada rajin ya mengerjakan. Oke, kita lihat karena ibunya juga rajin meriksa ya ini. Jadi kita lihat akun dari Elza. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat sepertinya ini belum masuk ya. Sepertinya ini belum masuk. Kalau misalkan fitur untuk masuk itu juga ada. Nah, kita klik. Nah, karena di sini Elza belum sama sekali maksudnya itu mohon maaf, tidak full mengerjakannya. Jadi di sini belum dicentang, di sini belum komplit ya. Nah, di sini juga misalkan ternyata Elza telat, misalkan nanti kalau telat itu bakal ada keterangannya atau misalkan Elza sama sekali tidak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi sudah langsung ada poinnya di sini di fitur yang ada di sini. Misalkan kita bisa lihat Astuti nilainya 12 sedangkan Elza nilainya 13 seperti itu. Nah, coba kita klik ya, kita coba ke yang ini. Kita tunggu sebentar. Kita coba yang ini. Nah, ini karena waktu itu sebelum workshop kita latihan dulu ya, kita bisa lihat. Nah, ini misalkan aktivitas dari Iksan berapa, aktivitas dari Asa berapa, aktivitas dari Ayu Nabila berapa. Nah, kita coba lihat aktivitas siswa di sini, apakah mereka mengerjakan atau tidak apa yang kita tugaskan, seperti itu. Nah, untuk informasinya, dalam pemberian tugas ini, dari Duolingo for School ini, kita tidak bisa membuat kuis sendiri. Kita terbatas dengan layanan kurikulum yang diberikan oleh Duolingo. Mungkin itu dari fitur ketika misalkan siswa sudah mengerjakan, langsung ada notif kepada guru berapa nilainya. Seperti itu mungkin. Elza, rajin-rajin ya ngerjain tugasnya ya. Baik, Bu. Mungkin cukup moderator dari kami. Oke.